Kenapa dikatakan bahwa saat sakratul maut itu terjadi gejolak hebat? Karena orang yang kembali kepada Tuhan tidak terjadi gejolak. Wes saiki titen-titenan. Nek orang itu dilebok di rumah sakit jiwa, wi wong adem apa wong gejolak? Wong nek diusir saka istana, dipecat, itu orang sing nyenengke adem atau orang sing bergejolak? Nek kowe tau di PHK, kowe iki ngajokne apa dadekne mundur di perusahaan? Pada saat terjadi gejolak hebat, saat seseorang itu terusir keluar, pada saat nek di dunia namanya di PHK gitu loh. Jadi gomaratul maut itu di PHK. Begini di PHK ki adem, ayem, apa gejolak? Gejolak toh? Aduh, kan kudu kadung kredit. Waduh, kadung kredit motor kan. Lah kok iki apa iki? Jadi nanti diwaca kan gak percaya toh kepada saudara Gimin. Anda detik saat ini dinyatakan tidak lagi bekerja di perusahaan ini. Digowo tenang pora. Kan gini terus ya. Akhirnya kemudian di dramatisir saya banter semakin kencang. Itu disebut sakratul maut. Proses kamu ngambili barang. Yes, karo nangis toh. Ringkes-ringkes kan karo nangis. Itu sakratul maut gitu loh. Jadi roh keluar itu terusir, itu di PHK. Wong PHK kok mlebu dijak jadi anggota ya enggak. Maka dikatakan cuman kalau ini masalah dunia, cuman kalau masalah akhirat itu terungkapnya luar biasa. Walau taro terperanjat hebat jumlah tak terhingga saat orang-orang yang dolim mengalami ghamaratul maut saat sakratul maut. Saat itulah terusirnya wal malaikatu basitu aitihim. Ya malaikat itu kehendak Tuhan, hak Tuhan, kok kemudian malaikatnya marani di awakmu, ayo metu, ayo. Enggak. Itu kuasa Tuhan sendiri. Otomatis pada saat kita tidak mengetahui pintu pulang, maka sakratul maut keluar. Basitu aitihim akhriju anfusakum, malaikat memukul ruh yang tidak tahu pintu pulang, diusir keluar, maka itulah disebut roro mahsar. Sing ciri ini roro mahsar ki ndek Mina kono. Jadi ya begitu memang, itu kan tafsir pangapunten. Akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabul hauni bima kuntum. Sangat terungkap dengan gamblang.
Dia berteriak saat roh keluar. Kuntum taquluna 'ala Allah. Ya Allah, saya dulu iman ya Allah, saya dulu sholat ya Allah, saya dulu beramal ya Allah. Bagaimana kamu melakukan perbuatan amal yang kamu lakukan ghairul haq, tanpa dengan hakikat, tanpa mengenali keberadaan Dia yang berada di dalam diri kamu yang anfus wa kuntum an ayatih, maka kamu abadi abadan karena pintu pulangnya nek wis dipendem di dodone diwi-diwi bosok dadi sitok menjadi satu dengan tanah. Sama di surat Sabak 51 dengan 53 itu juga sama. Walau taro id fazi'u fala fata wa ukhidu mimman kan qarib. Terperanjat kaget jomblak pada saat orang meninggal dunia, ruhnya terusir keluar. Fala fata wa ukhidu, ditempatkan pada tempat yang telah disiapkan bagi mereka yang ruhnya keluar. Yang disiapkan bagi mereka yang ruhnya keluar. Mimman kaning qarib, di tempat yang dia dekat. Jadi rebutan kan begitu. Kemudian ruh itu teriak, wa qalu amanna bih. Gusti ya Rob, saya iman Gusti. Wa ana lahum tanawusu mimman kanim bangit. Bagaimana kamu dikatakan iman jika kamu berada di dalam prasangka dan kamu sesungguhnya tidak mengenal dan tidak mengetahui apapun. Karena teman semakin bangit. Waqad kafaru bih, karena kamu selalu mengingkari adanya yang menunjukkan pintu pulang supaya kamu jika sewaktu-waktu mati itu dapat menyatakan kembali. Min qabl wa yaghlifu bil ghaib, karena pintu pulang itu adalah mengenal adanya iman, yakni mengenal keberadaan Dia zat yang al-ghaib. Memang kami bait dan kamu mengira-ngira tentang keberadaan Tuhan yang gaib, kamu kira jauh di luwangit kau wono, kan gitu dah. Bahasa Indonesia kan luwangat kana. Langit ini bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini langat. Kono itu bahasa Jawa, bahasa Indonesia ini kana. Makanya baik. Makanya terungkap dengan begitu jelas bahwa kolati arabu amanah kulam tu minu walakin kul aslamna walama yadkhulul iman fi qulubikum, bahwa ada satu peristiwa para sahabat mendatangi Kanjeng Nabi Muhammad kemudian mengatakan, ya Nabi, saya taat kepada engkau dan saya iman kepada engkau dan saya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Engkau spontan Nabi itu ngendikan itu di dalam kalimat itu kan, engkau pada saat kelati Arabu amanah kul lam tu'mina kowe orang mlebu kategori iman loh. Sepurone ya kalau bahasa Jawa kan gitu ya. Kowe orang kategori iman. Tapi nek kowe muni sebagai orang Islam, iya. Maka katakan walakin kul aslamna, saya Islam karena saya telah berbuat baik, saya senang dengan menolong orang, membantu orang, saya berusaha untuk belajar. Katakan kamu itu aslamna, kami Islam. Tapi kamu belum iman. Sebab iman itu walama yadkhul iman.
itu ada sesuatu yang diletakkan sebagai butiran iman di dalam fi qulubikum, di dada kamu, sebagai biji ginaib keberadaan diri Tuhan. Maka kamu akan dalam kesadaran bahwa kamu adalah daya kuatnya, ada daya kuat Allah sendiri. La yalitkum, jika kamu telah mengenali keberadaan Dia, maka kamu dalam ikatan saya bersaksi. Bersaksi atas mengadanya Dia yang punya nama Allah, sehingga tahu la ilaha illallah, tahu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nur Muhammad, cahaya terpujinya Tuhan, nggak boleh hilang. Ini nggak akan hilang karena ada fungsi menunjukkan supaya dalam persaksian nek Muhammad secara fisik wa Muhammadun itu tidak akan pernah berhenti, karena Muhammad dalam pengertian fungsi. Ya jenenge gonta ganti Muhammad. Makanya sahadate Nabi Isa ya Muhammad, Nabi Ibrahim ya Muhammad. Karena Muhammad bukan dalam pengertian Nabi Muhammad yang kita pahami selama ini. Muhammad, Nur Muhammad. Qul arabu amana, itu maka kamu berada di dalam tujuan hidup, keberadaan Dia dalam ikatan saya bersaksi. Ini kan jelas sekali, supaya dalam tidak kategori afalamnya sirfat fatakuna lahum, supaya tidak dikatakan hidup itu sia-sia gitu ya. Itu Allahu la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadati huwa rahmanur rahim, sehingga jelas dalam kita menjalani kehidupan ini. Jadi zikruhu itu yang sering disalahpahami, ya, ini saya jelaskan sekalian. Ini karena sudah lanjutan. Zikruhu, Quran itu berbicara tentang tentang huwa, tentang maknanya adalah Dia nisbahnya kepada Allah saembrek. Gitulah. Itu saembrek banyak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sungguh saya turunkan Dia di dalam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan begitu toh? Gitulah. Bapak Ibu yang berbahagia, cuman ini kan kaitannya kita ngomong tentang ketauhidan, tentang martabat keahadiyatan dan wahdah ya, ini yang kita bahas ini tadi. Jadi pada saat kita berbicara inna anzalnahu atau huwa, itu selama ini dimaknai, maaf pangapunten, sorry, dimaknai buku gitu loh. Inna anzalnahu, saya turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Disepakati kapan Lailatul Qadar itu? Quran 17 Ramadan titik itu. Walaupun mungkin definisinya 17 Ramadan, bahwa Lailatul Qadar itu 17 Ramadan itu kan kesepakatan Inna anzalnahu itu domir. Makna domir itu barang hidup, bukan barang mati. Hu itu barang hidup. Dia keberadaan Tuhan sendiri. Itu hu. Atau huwa. Kata ganti Allah. Sik to, nek kowe iki nyeluk bapakmu, itu we nyebut kayak bapakmu lewat. We menyebut dia atau
zalika atau itu. Gitu. Piye? Barang wi barangmu toh. Kowe kan mesti bingung. Barang itu ngendi toh? Itu yang lewat itu loh. Itu bapakku. Lah kok barang-barang ini piye to iki? Kan gitu ya. Kalau itu Al-Quran yang digunakan bukan hu, tapi dzalik. Inna anzalnahu, saya tunjukkan, saya turunkan, saya berikan. Kami, mohon maaf, kami inna anzalnahu, kami berikan. Karena mana saya dan kami tentu beda, tapi di situ kan inna anzalna, kami berikan, kami tunjukkan. Kami turunkan inna anzalnahu, dia di malam Lailatul Qadar. Saiki aku takok, kowe iki nek susah endi nek awan karo bengi? Beragam toh? Tapi pertanyaannya begini, apakah pada saat kalau malam itu lebih susah daripada siang? Juga belum tentu ya. Bagi mereka yang kegubel utang itu nek malam lebih terang daripada siang. Jadi Lailatul Qadarnya bagi dia itu tidak malam hari, berarti siang. Saat siang sing diutang, sing ngutangi jenengan moro, kemudian ngomong ini, Mbak atau Bu, Pak, pun utang saya lupakan saja, dipakai saja, saya nggak apa-apa, saya ikhlas. Itu we podo karo entuk anugerah luar biasa, bener gak? Kan itu toh. Sing mbok karepne lak ngono. Gitu loh. Tapi sing pokok itu utangi apa ketemu wonge. Nek dalam hal ini adalah utangi, kan gitu toh? Gitu. Ada pasti membutuhkan kepastian. Inna anzal, ning saya tadi intinya itu bahwa siang dan malam itu bukan masalah enake lampu dan tidak ada lampu. Makna Lailah disepakati malam. Lailah itu maknanya itu gelap, pekat, peteng, ireng. Jadi pada saat Lailan ada ketetapan di malam hari. Jadi saat orang itu judek, bingung, buntet, itu adalah bagaikan malam, bener gak? Tapi yang dimaksud Lailan di sini apa? Lailan yang dimaksud di dalam ayat Al-Quran itu adalah dunya. Dunia ini sesungguhnya adalah Lailan. Lail. Dunia ini adalah Laila. Dunia ini Laila. Malam. Faktanya dunia ini kalau nggak ada cahaya gelap, kalau nggak ada matahari gelap. Dia mendapatkan terang itu karena sorotan dari luar bumi. Bumi itu pada dasarnya adalah gelap. Saat seseorang hidup di dunia tidak ada cahaya, maka berada di dalam kegelapan. Jadi hidup dunia untuk dunia itu gelap. Qadar ada ketetapan, ditunjukkan dia di dalam hati nurani sehingga punya tujuan hidup. Maka punya pedoman, punya paugeran, punya pegangan, punya arah, punya sasaran, punya tujuan dan makna hidup, untuk apa hidup dan bagaimana hidup dijalani setelah mengetahui Inna anzalnahu itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Sebuah perumpamaan hebatnya saat seseorang ditunjukkan keberadaan dia, sehingga ungkapan siapa araf mengenal dirinya yang di dalam jiwa
maka mengenal Tuhannya. Man arfa nafsah faqad arfa rabbah. Maka hidup yang dijalani menjadi jelas. Dunia hanya alat, hanya media, walaupun dilakukan dengan sungguh-sungguh, tapi tujuan kesungguhannya itu adalah dia yang di dalam dada, dan karena menjalankan perintah dia yang berada di dalam dada, maka menjadi konkret. Kemudian disebutkan orang yang memperoleh Lailatul Qadar itu adalah mereka yang mendapatkan anugerah 1000 bulan. Tanazzalul malaikat, sehingga menjadi jelas berada di dalam wilayah malaikat podo meduk, kesadarannya taat patuh, tunduknya itu jelas kepada siapa patuh dan tunduknya, sistemnya, metodenya, caranya itu jelas. Wal malaikah, malaikat Jibril, sehingga menjadi jelas atas keberadaan Jibril tentang Tuhan. Israfil jelas keluar masuknya nafas kilo trompet irung kilo, ya itu enek ada kehadiran. Kemudian malaikat Mikail, enek utek, enek meripat, enek tangan, digunakan untuk berdunia, untuk alat mendekat kepada Tuhan. Trompetmu ya irungmu kuwi. Nek bagian terus, nek pilek trompet terus gitu loh. Jadi ini jadi jelas. Malaikat mungkar nangkir, wirasa ngenteni dipendem. Malaikat mungkar nangkir, man ismuka sapa jenengmu, diri yang berada di dalam anfus setelah ditunjukkan, maka kubur yang mengubur diri ini menjadi lapang dada jika bisa menjawab, siapa nama kamu? Jadi man ismuka, siapa nama kamu? Ya ya terus sehu yang dibisikkan saat innaladi yubayi'unaka inama yubayi'unallah, saat baiat itu. Baiat itu ditunjukkan keberadaan dia dimanapun sejak Nabi Adam, ya begitu. Enggak kira-kira itu silsilah. Jadi hujatul mubinnya itu silsilah. Gitu itu. Sama wis rong jam ya kaya relax. Pripun? Wis kesel? Aku udah ngomong kemandirian ya, kan temanya. Yes, nanti disambung Jumat, golek di FB atau di YouTube nanti sambungannya gitu ya. Tapi kadang gini yang di YouTube ya karena mbok sambil jempalian lah biasanya ya. Gak lengguh ngene kan gitu. Karena ngrungokne ngaji kok ngomah es, mbok sambil jempale njungkel miring kan gitu. Kadang mbok sambil di WC barang dah. Jadi sebenarnya sangat jelas. Tapi ini saya sampai kepada ikatan janji baiat ini. Jadi sebuah kemutlakan bahwa penggenapan iman sebagai perilaku Islam, ayat-ayat itu jelas. Saya nggak mengatakan sabik, monggo seandainya kita ngomong yang di YouTube atau yang di FB, ya cari kebenaran itu. Yang jelas bahwa beragama nggak bisa dengan kira-kira, dengan prasangka, nggak bisa. Kemudian kalau kita belajar ke sana sini itu untuk mengkokohkan referensi saja, tidak untuk dipedomi gitu loh. Pedoman tertinggi Anda itu sebenarnya harusnya Rasul.
Kalau belum ketemu Rasul, pedomanmu utek. Utekmu gunen kanggo rasional karo nalar. Nek utekmu gak iso rasional, gak iso nalar, barji barbeh. Coba godel ada gitu. Intut. Nanti pada saat dalil gitu adalah Rasul. Al-Quran itu berfungsi jika ada Nabi Muhammad. Ini gak ada Nabi Muhammad, itu kita menafsir. Maka yang kita gunakan rasionalnya. Maka ayatnya jelas banget. Tidak dikatakan seseorang itu berada di dalam iman. Sebab iman itu hanya dengan biiznillah, hanya dengan izin Allah. Wes itu gak bisa dihindari. Bahwa iman itu harus dengan izin Allah. Namanya biiznillah. Kamu itu harus adep-adepan dengan Tuhan. Wes aja salah. Mbok tafsir enggak. Mestinya akal kita langsung berpikir untuk iman itu harus dengan izin Allah. Terus piye carane? Ya mikirmu ngono wae. Rasa golek buku rono bingung gitu enggak, takok kono enggak. Pikirnya ya berarti ya ketemu dengan Gusti Allah. Piye carane? Ya golek ulama ditakoki. Kalau ternyata dia enggak bisa menunjukkan berarti bukan, gitu saja gitu loh. Karena ayatnya itu harus ketemu dengan Allah. Sehingga kamu itu kalau mengikut Nabi Muhammad tidak taklid buta. Buta kuwi panganane daging entah. Nah, itu toh. Jadi tidak taklid buta. Kamu tuh di juru kendaraan enek sing nyopir, kamu juga ikut di dalamnya, supirnya ya roh tujuane, kowe ya roh tujuane. Sing dikersakne pangeran mengutus Rasul itu. Allah membuat Nabi Muhammad atau para Rasul di dunia plek begitu. Orang kok ditaati buta ndak. Yes, nek enek menungso pengen takok tentang aku, kamu jawab. Dalane carane piye ngene kan gitu toh. Yes. Kemudian setelah itu dia taat kepada Nabi Muhammad. Taat. Sing diruwi Kanjeng Nabi ya padha sing mbok ruwi gitu loh mengenai keberadaan Tuhan. Sing di jero ati ya padha sing di jerone atine Kanjeng Nabi. Yang punya nama Allah Ilahi Nuhi la ilaha illahua itu adalah alimul ghaibi wa syahadati. Podo gitu ayatnya begitu. Supaya dapat pulang kembali kepada Allah ilahi, supaya walaupun tampak di dunia ilahi dapat menyatakan kembali atine itu adalah ingat Tuhan ilahi. Nuhi itu harus melalui Nuhi. Bisian metode inisiasi bisik ditunjukkan ilahi Nuhi la ilaha illahua, ditunjukkan tentang la ilaha. Bersungguh-sungguhlah kamu di dunia dalam menjalani hidup ilahua, akan tetapi yang ditetapkan di dalam hati adalah dia. Piye carane? Alimul ghaibi, ada ilmu yang menunjukkan gaibnya diri Tuhan. Wasyahadati dan supaya bersaksi. Syahad, kenapa ada alif? Mutlak persaksian. Itu kan gitu. Maka kamu hidup punya tujuan. Maka baru tentrem. Kalau nggak punya tujuan atine kosong. Nek kosong berarti fa'inalahu qarinun kan gitu. Akan ada saatnya kena corona. Kan gitu toh ayatnya. Oke.
maka bal huwa ayatun bayyinah fi sudurati udul 5 supaya dada itu nyata keberadaan dia. Bapak Ibu yang berbahagia, aja mbok berdebatkan kalau kami mengatakan bal huwa ayat itu nek maca Quran terjemahane bal benar bahwa Al-Qur'an itu ayat nyata berada di dalam dada, begitu loh. Huwa itu dia. Nek Quran enggak menggunakan huwa, inna dzalika ayat, ngaten lho. Ya gak ngerti nek ya nek cacah kan ngono, nek nafsir kan memang ngono kuwi nek cacah kae. Jadi kita perlu ayat bayyinah. Huwa itu dia. Wong cacakin nafsiri huwa ya Quran, dzalika ya Quran, Quran, zikir Quran, cacah kae sing cacah di sekolah-sekolah.